Terima kasih, Alex. Richard, terima kasih banyak. Robbie Goldstein. Sebuah kehormatan duduk di samping Anda. Alex memberitahu saya bahwa beberapa tamu paling terhormat kita ada di sini. Jadi saya punya 1 menit lebih, sedikit dari yang saya kira. Saya akan melanjutkan apa yang dikatakan oleh Sylvan dan Sylvan. Dan juga apa yang dikatakan oleh Brooke. Dan saya ingin mengatakan bahwa sangat menyenangkan, pertama-tama, berada di sini di antara teman-teman. Ini adalah momen yang sangat penting bagi Timur Tengah, bagi Israel. Anda tahu, secara militer, Israel telah menunjukkan keberhasilan dan kekuatan yang luar biasa, serta tekad yang kuat. Dan bersama dengan Amerika Serikat, kami telah menghilangkan ancaman eksistensial langsung dengan menghancurkan sebagian besar program senjata balistik dan nuklir Iran. Namun tantangan paling sulit bagi Israel di luar medan perang militer lebih sulit untuk dilihat. Ini adalah tantangan pengaruh, tantangan persepsi. Ini adalah pertempuran melawan perang psikologis dan disinformasi. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini yang sudah kita bahas panjang lebar, saya kutip malam ini. Wakil Presiden Vance berkata, Dia berpikir bahwa kepanikan dan reaksi berlebihan Israel terhadap perkembangan nota kesepahaman Amerika dengan Republik Islam entah bagaimana mencerminkan ketidakpercayaan Israel terhadap Amerika. tapi saya pikir jika kita mendengarkan apa yang dikatakan Sylvan, kita harus mendengarkan dengan sangat hati-hati. Karena Dr. Sebastian Gorka, salah satu orang paling senior di Gedung Putih saat ini, mengatakan sesuatu yang cukup mirip sekitar 1 jam yang lalu. Jika Anda mengecek X Anda, dan saya pikir sudah seharusnya kita semua memusatkan kecurigaan kita pada musuh bersama kita, Republik Islam, dan proksi teror mereka, bukan pada Presiden Donald Trump dan Amerika Serikat. Selama 47 tahun terakhir, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan rezim Iran menipu dunia. Mereka menipu Badan Energi Atom Internasional tentang program senjata nuklir mereka. Mereka menyangkal, mendanai, memasok, dan mengarahkan proksi teror pembunuh mereka. Dan pada saat yang sama, dalam bahasa Persia, para pemimpin Iran mulai dari Khomeini hingga Ahmadinejad yang sudah tiada, hingga Khamenei yang juga sudah tiada, telah menyatakan niat rezim untuk memusnahkan Israel. Dalam upaya mengejar Mahdi, Syiah radikal, sang Mesias. Penipuan Iran adalah bagian dari strategi perang jihad total mereka. Dan mereka tidak sendirian. Musuh-musuh Barat dan Israel sedang berperang untuk merebut hati dan pikiran, narasi, legitimasi, bahkan benar-benar membentuk ulang realitas itu sendiri. Hari ini dan selama beberapa dekade sebelumnya, Israel telah difitnah sebagai negara kolonial, apartheid, rasis, dan genosida, bahkan digambarkan ulang sebagai negara yang tidak sah dan ilegal. Dan narasi palsu ini, teman-teman sekalian, pembelaan Israel disebut sebagai agresi, upaya bertahan hidupnya disebut sebagai dominasi, dan keamanannya disebut sebagai penindasan. Namun serangan ideologis dan politik terhadap negara Yahudi dan bangsa Yahudi merupakan pertemuan antara Islamisme, kelompok kiri radikal, dan kelompok kanan ekstrim. Semakin meningkat hari ini, dan secara mengejutkan di Amerika Serikat terjadi serangan merah, hijau, dan coklat. Ini bukan sebuah aliansi. Ini adalah serangan paralel dari kepentingan-kepentingan yang saling bertemu terhadap satu-satunya negara bangsa milik bangsa Yahudi. Tujuan bersama mereka adalah pemusnahan Israel dan pembongkaran proyek Zionis sebagai bagian dari proyek yang lebih luas melawan peradaban dan pengaruh Barat. Dan akar dari serangan global ini telah ada sejak beberapa generasi yang lalu dan menjalar dari Timur Tengah hingga ke Barat. Hampir 100 tahun yang lalu, saya rasa semua dari kita di ruangan ini, atau sebagian besar dari kita, masih ingat Haj Amin al-Husseini, Mufti Agung pertama Yerusalem, sekutu dekat Hitler dan Nazi. Dia meletakkan dasar ideologi sebagai perang politik modern melawan kedaulatan Yahudi di Israel. Dalam siaran berbahasa Arab dari Berlin pada tahun 1944, dia menyatakan, "Bunuhlah orang Yahudi dimanapun kamu menemukan mereka." Dia menyerukan pengeboman Tel Aviv dan membawa solusi akhir bagi orang Yahudi di Tanah Suci. Sekarang, ideologi eliminasi yang dianutnya juga dianut oleh Islamisme politik Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada tahun 1928. Dan sepanjang abad ke-20, Uni Soviet dan Partai Komunis Tiongkok memanfaatkan isu Palestina sebagai senjata,
mengubahnya dari masalah pengungsi menjadi simbol pembebasan dunia ketiga, simbol utama dan kesayangan sayap kiri ekstrim global. Israel digambarkan sebagai contoh utama kolonialisme, imperialisme, dan penindasan Barat. Dan idenya di sini adalah untuk melemahkan Israel dan melemahkan Amerika Serikat, merongrong Israel, memanfaatkannya sebagai senjata untuk melemahkan Amerika Serikat. Negara-negara Arab dan Uni Soviet menyerang Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa henti, tanpa ampun, sementara Tiongkok memberikan bantuan dan persenjataan kepada teroris Palestina. Kampanye pembatalan ini memuncak pada resolusi Majelis Umum PBB 3379 pada tahun 1975. Zionisme adalah rasisme, dan Israel hampir tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya. Resolusi itu pada saat itu menjadi prinsip utama penolakan terhadap Israel saat ini, dan menurut penilaian saya, membuka jalan langsung menuju invasi dan pembantaian massal pada 7 Oktober. Serangan merah hijau ini berlanjut dalam revolusi Islam di Iran tahun 1979. Ayatollah Khomeini bekerja sama dengan komunis Iran, PLO, dan Soviet. Rezim Iran kemudian menyingkirkan rekan-rekan sosialisnya dan menjadi sponsor terorisme negara paling berbahaya di dunia, mengembangkan senjata paling berbahaya di dunia. Para Islamis, mulai dari Ayatollah hingga Usama bin Laden hingga Hamas, telah belajar untuk menarik perhatian Barat dengan menggunakan bahasa progresif tentang hak asasi manusia dan anti-imperialisme. Bin Laden menargetkan Amerika dan Israel bersama-sama sebagai aliansi Zionis Cruiser. Apakah Anda ingat suratnya kepada Amerika yang datang hanya beberapa bulan setelah tragedi 11 September? Dia berpendapat bahwa intervensi Barat di dunia Muslim akan menyebabkan jihad yang tak berkesudahan. Dan setelah 7 Oktober, surat Bin Laden kepada Amerika menjadi sensasi di TikTok pada November 2023. Pesan non-intervensinya bergema di kalangan anak muda Amerika yang menyaksikan perang Israel-Hamas berlangsung di jalur Gaza. Sekarang, ini ada sebuah berita. Hari ini, Dr. Erwin Mansdorf, seorang peneliti senior dan rekan di Pusat Keamanan dan Urusan Luar Negeri Yerusalem, merilis sebuah jajak pendapat yang bisa Anda temukan di jcf.org. Dengarkan ini. Kurang dari 50% orang Amerika mengatakan bahwa rezim Iran, adalah musuh Amerika Serikat. Kurang dari 50% orang Amerika yang disurvei mengatakan bahwa Iran adalah musuh Amerika Serikat. Dan hanya 60% responden yang mengatakan bahwa mereka percaya bahwa peristiwa 9/11 terkait dengan Islam radikal. Dan tingkat ketidaktahuan seperti itulah yang membuat kita merasa agak cemas saat ini. Narasi serangan merah, hijau, dan sekarang coklat terhadap Israel telah memasuki arus utama wacana Barat. Dan baru saja kembali sebelum Syabat dari New York dan mendapat kehormatan untuk ikut berbaris dalam parade Salute Israel yang oleh wali kota New York yang mendukung Hamas dan istrinya, Zuhair Mamdani, baru saja disebut AIPAC, monster. Sementara promotor kampanyenya, aktivis pro-Hamas asal Palestina Amerika, Linda Sarsour, mengatakan dia akan membersihkan politik Amerika dengan mempromosikan sosialis demokrat dan khususnya Islamis yang mendukung Palestina merdeka. Dari sungai sampai ke laut. Rekan Linda Sarsour dan aktivis Palestina Amerika Nerdin Kaswani dari Sekolah Hukum Sunni, ingat dia dari X? Dia meneriakkan, kami ingin semuanya merujuk pada negara Israel. Jadi, apa yang ditunjukkan ini kepada kita? Seperti yang dilakukan Intifada tahun 2001 dan bahkan Israel tunduk pada rencana perdamaian Oslo di tahun 90-an hasilnya. Mengglobalisasi Intifada. Narasi itu telah ditanamkan ke dalam pikiran orang-orang Barat. Dan di Oslo, lebih dari 30 tahun yang lalu, bahkan tepatnya 33 tahun yang lalu, Israel terjebak dalam negosiasi dengan organisasi teroris jihadis, Otoritas Palestina, dan Fatah yang bertekad untuk menghancurkan kami. Kami yakin bahwa kami bisa merekayasa ulang DNA PLO dan mengubahnya menjadi sebuah badan moderat yang disebut Otoritas Palestina. Sebuah kesalahan yang sangat fatal, pelajaran telah diambil. Kami sedang menerapkan pelajaran itu sekarang. Jadi, sebentar lagi, kami akan mendapat tekanan dari teman-teman terdekat. Dan saya sampaikan kepada Anda, dari Amerika Serikat dan dari Eropa, untuk mendirikan, seperti yang disebutkan oleh Brooke, satu lagi negara Palestina Islamis teroris yang akan menjadi jalan pintas menuju 7 Oktober berikutnya
dan menurut pandangan kami tidak akan diizinkan oleh pemerintah Israel manapun. Jadi di mana posisi kita sekarang setelah perjanjian Oslo dan penarikan diri dari Gaza? Teror, 7 Oktober pembatalan global, isolasi, dan penolakan. Otoritas Palestina dan Hamas telah membalikan legitimasi kita. Dan hasilnya adalah pembatalan total. Kampanye yang disebut BDS, PBB menyamakan kita dengan teroris, tuduhan genosida di ICC dan ICJ, organisasi hak asasi manusia yang disebut-sebut mengeluarkan laporan terhadap Israel setiap bulan, demonstrasi pro-Hamas di kampus dan jalanan di seluruh dunia. Orang-orang Rusia, Tiongkok, kelompok Islamis, dan kelompok kiri global telah bersatu menyerang Israel dan Amerika. Perang politik, diplomatik, perang hukum, perang psikologis, distorsi media. Inilah front ke-8 yang telah kita dengar malam ini. Dan front ke-8 itu berupaya menghancurkan dan melenyapkan negara Israel dengan memisahkan kita dari komunitas Yahudi diaspora dan dari Amerika Serikat. Bom nuklir berdimensi ideologis ini sudah dijatuhkan kepada orang-orang Amerika dan dampaknya telah mengubah Israel menjadi bahan radioaktif di komunitas internasional. Jadi, apa yang harus dilakukan Israel sekarang untuk memimpin kampanye perang informasi? Dan kita harus melakukan ini sekarang. Ini adalah momen tikun, momen perbaikan. Kita harus cerdas. Kita benar, tapi kita harus cerdas. Kita harus fokus pada musuh kita, bukan secara terbuka menyerang sekutu kita. Kita harus mengambil langkah ofensif dengan membongkar dan menyerang front ke-8. Kita harus meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga internasional. Kita harus membongkar radikalisme dan berupaya memperluas kesepakatan Abraham serta apa yang dikatakan Perdana Menteri Netanyahu pada Juli 2024, yaitu Aliansi Keamanan Abraham, yang saya percaya dalam beberapa bulan ke depan akan membuahkan hasil. Inilah misi kami di JCA, Pusat Yerusalem untuk Keamanan dan Urusan Luar Negeri, serta kerjasama kami dengan tim Timur Tengah kami yang terdiri dari anggota tim Yahudi, Arab, Muslim, Kristen, Druze, Kurdi, dan orang Iran. Timur Tengah versi mini dari Yerusalem. Dan kami semua sepakat bahwa Israel adalah solusi untuk Timur Tengah yang lebih stabil, aman, dan sejahtera, dengan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelaku jahat, atau lembaga internasional yang menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap kami. Tidak ada toleransi sama sekali. Israel bergerak ke arah yang benar, dan langkah Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar untuk memutuskan kontak dengan pejabat Uni Eropa, Kaja Kallas, yang memfitnah Israel dengan tuduhan apartheid adalah awal yang sangat baik. Namun Israel masih membutuhkan solusi yang lebih strategis dan institusional. Kita perlu segera membentuk Direktorat Pengaruh Strategis Nasional dan Keamanan Informasi. Dan itu harus langsung lapor ke kantor Perdana Menteri. Markas ini akan mengintegrasikan dan menyatukan pesan dari unit juru bicara IDF, Badan Intelijen, unit cyber, Kementerian Luar Negeri, dan semua kedutaan kita di seluruh dunia. Dan direktorat ini akan memantau secara global. Direktorat ini akan mendeteksi ancaman sejak dini. Direktorat ini akan merespons dengan cepat dan terpadu. Direktorat ini akan menggunakan data dan teknologi, AI, intelijen sumber terbuka, analisis narasi untuk mencegah krisis dan segera meresponsnya saat krisis itu terjadi. Direktorat ini juga harus mengungkap musuh-musuh kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Amerika Serikat membentuk kantor serupa untuk mengalahkan Uni Soviet, jika kita ingat pada tahun 1980-an. Dan saya senang untuk membicarakan hal ini dengan Anda nanti secara lebih rinci. Israel harus memahami sifat perang yang sedang dihadapinya dan bertindak sesuai dengan itu. Sekaranglah saatnya. Dan terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.